Dan pemirsa, untuk mengupdate kondisi terkini banjir bandang, kita akan terhubung dengan rekan Wahyu Sikumbang di Kabupaten Agam, serta Agung Sulistyo di Tanah Datar. Namun terlebih dahulu kita akan ke Wahyu. Wahyu, boleh diinformasikan update kondisi di sana? Seperti apa saat ini? Bila siang ini alat berat yang diturunkan untuk membantu menormalisasi sungai, aliran sungai yang dilewati oleh banjir lahar dingin, dan juga untuk membersihkan material lumpur, pasir dan kayu yang di pemukiman warga di jalan itu dihentikan sementara karena waktu jam istirahat. Sementara begitu juga dengan untuk pencarian. Tadi ada di daerah Tanjuang, di Simpang Bukit, Kabupaten Simpang Bukit, Nagari Tabua ini ada 2 titik pencarian korban. Tadi ada menggunakan anjing pelacak. Dari 2 titik itu dicurigai, tapi sampai saat ini belum ditemukan dan dihentikan sementara. Nanti akan dilanjutkan kembali. Untuk korban tewas di Agam ini masih 20 orang. Dalam pencarian itu 3 orang. Yang 2 lebih banyak itu di Sungai Buar. Dan di tempat saya berdiri sekarang ini ada 1 korban yang masih dicari. Demikian dia. Oke. Wahyu, boleh kita lihat bersama, Anda memperlihatkan situasi yang terjadi saat ini di balik kamera yang Anda sedang berdiri saat ini begitu ya, dan boleh dijelaskan juga banjir bandang yang berlangsung ini itu karena apa dan potensinya akan seperti apa ke depannya? Ya, itu di kamera sekarang sedang terlihat Gunung Marapi di belakang. Itu saat kejadian itu di daerah puncak Gunung Marapi sedang diguyur hujan deras sejak Sabtu siang, ya Sabtu sore maksudnya. Itu baru malamnya sekitar pukul 10 material banjir lahar dingin itu menyapu mulai dari kaki Gunung Marapi di Kecamatan Sungai Buar, terus di Kecamatan Tanjuang ini mengalir ke pemukiman warga dan sawah-sawah warga. Seperti yang terlihat di tempat saya ini merupakan kali yang kedua dihantam banjir lahar dingin. Itu sebelumnya itu tidak terlalu besar, tidak sebesar yang hari Sabtu malam kemarin. Di sepanjang jalan yang ada di depan saya, yang ada di layar kita sekarang ini, itu mengalir air sampai ke ujung sana sekitar 200 meter. Banyak yang hanyut, mobil-mobil hanyut, rumah-rumah hancur, rata dengan tanah. Untuk di lokasi daerah Tanjuang sendiri disebutkan ada 38 rumah yang rata dengan tanah. Baik Wahyu. Siapa saja mungkin tokoh-tokoh yang sudah ke lokasi? Benarkah ada Yusuf Kala di sana? Saat ini di kerumunan yang ada di depan saya ini, di pertengahan antara ekskavator dengan saya, itu sepertinya Bapak Yusuf Kala. Tadi karena Bapak Yusuf Kala ketua rencananya akan datang informasi dari Kepala Markas TNI di titik ini, begitu menyampaikan kepada saya. Tapi sebelumnya itu yang sudah datang di sini Kepala BNPB, juga BMKG, Ibu Likora, itu dan langsung bertolak ke Tanah Datar tadi. Demikian. Baik, lantas seperti apa himbauan untuk masyarakat di sekitar agar peristiwa serupa yang menelan korban banyak ini, 50 orang ini tidak terjadi lagi, Mas Wahyu? Ya, kalau upaya untuk itu belum disampaikan secara detail ya, namun untuk warga yang bermukim di sekitar pantaran sungai atau panjang aliran banjir lahar dingin yang kemarin itu sudah tidak mungkin lagi ditempati oleh warga, dan warga sendiri juga tidak mau menempati itu. Untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi korban lagi, itu dilakukan normalisasi sungai, memperlebar sungai dan memberikan jalan kepada aliran-aliran sungai jika banjir lahar dingin. Baik Mas Wahyu, kami mendapatkan informasi bahwa Pak Yusuf Kala ini sudah tiba di lokasi. Benar demikian? Benar sekali, ini rombongan juga udah mau balik lagi. Ini rombongan yang sekarang ini merupakan Bapak Yusuf Kala menuju posko begini. Ini kan sekarang di lokasi. Bapak Yusuf Kala ya? Bapak Yusuf Kala ya? Bapak Yusuf Kala. Betul? Iya. Ya, benar sekali. Benar Bapak Yusuf Kala yang barusan.
ada. Dan dengan laporan yang dikirim oleh pemerintah daerah Koparan. Oh gitu. Terima kasih Bapak. Sekarang di mana ini Bapak sebelah mana ini Pak? Mau ke apa namanya? Poskoda. Poskoda. Oh gitu. Oke, posko kita. Demikian jelas. Coba. Ya, kita coba ikuti ya Bapak ini. Ini sampai. Ya, Wahyu, apakah Anda masih bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, ini Bapak Yusuf Kala sekarang dengan wali nagari Cipatabua. Ini sedang dengan wali nagari Cipatabua. Kita berbincang. Ya. Sepertinya nggak ke posko, langsung ke apa? Baik, dapat kita lihat di layar ini Pak Yusuf Kala sedang meninjau langsung situasi terkini di sana ya. Dan tampaknya Pak Yusuf Kala ini juga akan segera meninggalkan lokasi dan berpindah ke posko pengungsian tampaknya. Sambil kita masih memantau informasi terupdate dari rekan Wahyu di sana. Oke, Wahyu, apakah bisa wawancara dengan Pak JK saat ini, Pak? Kita coba upayakan ya. Tapi ini Bapak sepertinya mau ke posko. Ya, mohon wawancara. Mana? Yuk, coba yuk. Yuk, kami yuk. Tapi jalannya, Pak, kira-kira apa yang diperlukan yang disebabkan FNB untuk warga korban ini? Ya, kalau waktu sekarang ini tentu itu salah satu sponsor dari nanti yang dibantu kira rehabilitasi perumahan atau infrastruktur. Yang sekarang ini ya ada bentuk air, bersih, kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk relokasi kira-kira bagaimana Pak? Itu pemerintah. Sejauh ini kalau dari PMI pusat kira-kira apa saja yang diperlukan kepada Pak? Ya, berat apa yang dibutuhkan pemerintah? Sejauh ini belum ada yang bisa Pak. Ada dalam kan daerahnya juga terbatas ya. Jadi sekarang sudah jalan tuh air bersih dari PMI sudah jalan. Masyarakat apa yang dibutuhkan masyarakat Pak? Ya tanya masyarakat. Pak Herunas yang warga Bapak sini, PMI sini? Ya. Ada yang dikeluarkan masyarakat dibutuhkan masyarakat? Kebutuhan itu sehari-hari selimut, Ya. jaket dan pakaian. Nah, itu alhamdulillah sarung itu sudah jalan. Kemudian kita memiliki PMI provinsi sudah serahkan kayak gitu ini dan disediakan kita sudah laksanakan penyaluran kepada masyarakat. Ya. Pencarian korban gimana Pak? PMI juga turun? Dari hari pertama kita sudah turun malam itu. Ya. Mudah-mudahan relawan kita baru kejadian dapat informasi lalu langsung berbagi ke 5 titik. Seperti Pak Jais, banyak korban, ada 2 lagi Pak. Iya, hari ini sudah dapat 1 tadi. Sudah dapat lagi? Tinggal 1 lagi yang masih dicari. Berarti Piagam? Oh, sudah 1 setengah kuat. Berarti Piagam 21 ya Pak berarti ya? Ya, sudah ketemu 2. Yang informasi sudah. Oh ya. Oke. Pencarian 2 lagi ya? Ya. Baik, terima kasih Pak. Sudah
Baik, rekan Wahyu. Ya. Jadi sekarang rombongan sudah sampai di posko pengungsian. Kita ikuti, mungkin Bapak akan berbincang dengan pengungsi. Baik, rekan Wahyu. Gila. Ya. Mungkin boleh disimpulkan sedikit apa yang disampaikan tadi oleh Pak JK. Kami mendengar ada bantuan dan lain sebagainya begitu ya, namun kurang jelas. Seperti apa? Ya, Bapak Yusuf Kala tadi menyebutkan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendasar bagi masyarakat seperti kebutuhan air bersih, selimut, di pengungsian, itu yang kebutuhan mendesak dan itu sudah sedang dipenuhi oleh PMI sendiri, itu melalui PMI sendiri. Gitu. Saat ini berapa banyak mungkin korban yang mengungsi, Wahyu? Korban mengungsi di posko sekarang ini ada 114 orang dengan itu dari 75 keluarga. Sebelumnya ada 74 dan ada penambahan satu keluarga tadi malam berjumlah 4 orang. Mereka para pengungsi ini menempati 3 ruang telah di sekolah dasar 08 2 Kuto ya. Dari pemantauan rekan Wahyu, apa yang paling dibutuhkan masyarakat di sana saat ini, khususnya yang mengungsi? Ya, pengungsi saat ini kebutuhannya sudah mulai terpenuhi ya. Namun demikian untuk penambahan lainnya ada bagi pengungsi yang lansia. Kemarin menunjukkan bahwa mereka butuh tapi itu tidak terpenuhi saja. Kita sampaikan berulang kali di IDCP. Baik. Lantas setelah mengunjungi posko saat ini, apakah ada agenda dari Pak JK yang Anda ketahui, Mas Wahyu? Agenda selanjutnya dari Pak Yusuf Kala pasca mendatangi posko? Setelah dari sini, Bapak Yusuf Kala rencananya akan ke di daerah Pandai Singkit. So, yang di tempat mungkin ke tempat lokasi rekan kita Agung Sulistiyo yang sedang berada. Baik. Terima kasih rekan Wahyu, nanti akan kami lanjutkan update-nya dengan Anda. Kita akan beralih ke rekan Agung Sulistiyo terlebih dahulu, pemirsa di Tanah Datar. Rekan Agung, bagaimana situasi terkini di sana? Baik, untuk saat ini proses pembersihan ini masih sedang berjalan. Dan seperti yang kita lihat ini, petugas dari tim gabungan melakukan pembersihan itu membongkar bangunan-bangunan yang ada di aliran sungai seperti ini. Ya, nah ini rencana akan dibongkar karena ini posisinya berada di atas aliran sungai. Karena akan dilakukan pembersihan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadinya banjir bandang yang lebih besar lagi yang membuat korban jiwa. Dan selain itu, setelah ini akan dibersihkan, rencana akan dilakukan menormalisasi aliran sungai ini. Nah, ini petugas dari Damkar sudah melakukan pembongkar, dan ini bagian-bagian rumah yang sudah dibongkar. Dan ini aparat kepolisian nih, kepolisian juga melakukan pembersihan juga. Ya. Nah, ini adalah bangunan rumah yang sekaligus dijadikan kedai. Ini terpaksa dibongkar karena juga bangunan juga sudah rusak dan jebol. Nah, ini warga, petugas kepolisian juga dari BPBD relawan ini sudah melakukan pembersihan, dan ini rumah ini baru selesai dirobohkan ini. Nah, ini posisinya berada di tempat di ini. Mudah-mudahan dengan apa yang beliau berikan ini melalui PMI provinsi dan juga PMI Kabupaten Kota menjadi buat PMI dan juga mudah-mudahan masyarakat yang tertimpa musibah terobati. Mungkin itu saja kesusahan yang bisa saya sampaikan, dan itu mungkin minta Pak Aristo selaku Ketua PMI Sumbar dulu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari ini PMI Islam terhormati, bisa mereka hormati, memang kita tadi itu ya. Dan hari yang pertama kejadian beliau lakukan saya awal dari kejadian itu jadi luar biasa berkumpul karena ini terjadi demikian cepat secara sedang. Itu memang melakukan ini beruntun aja Sumatera Barat. Sudah kejadian persamaan Sumatera Barat sedang spesial selesai spesial kita masuk lagi di Agam sudah 2 kali kebakaran. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kita bersama di tantangan bukti PMI mengharus siap dengan doktrin menangkap seperti ini. Jadi kita ada aktivitas. Dia kejadian seperti ini saja dari kita dilakukan. Jadi pertama kita yang ini dan membantu jadi sampai sekalian itu beliau akan mengkaji lagi ini kita melakukan Tadi kunci pakai mic, dekat aku, pakai sakit. Baik, dapat kita saksikan bersama inilah jalannya konferensi pers yang dilakukan oleh PMI atau Palang Merah Indonesia. Ada Ketua Palang Merah Indonesia di yang lainnya. Pertama, tentu setiap bencana kita merasa prihatin dan menyampaikan duka cita bagi yang masyarakat yang meninggal dan juga mengalami kerugian akibat bencana ini. Dan itulah maka pemerintah, masyarakat, PMI itu terus selalu membantu bila ada masalah bencana dan baik bersama. Memang dunia ini banyak berubah akibat kita sendiri. Sekarang bencana banjir, tapi dari pihak ada panas yang luar biasa di banyak negara. Kita juga seperti itu, dan juga masalah-masalah lingkungan. Ini semua karena lingkungan yang rusak. Kita bawa hutan seenaknya sejak lama, sehingga air yang mestinya tertahan di gunung jatuh langsung. Jadi bagi kita bencana seperti ini pelajaran, peringatan bahwa kita harus selalu menjaga lingkungan, menjaga hutan, menjaga selokan-selokan, menjaga sungai, supaya air jangan tertahan, jangan tiba-tiba meledak. Dan kedua yang harus dipenuhi ialah kesiapsiagaan. Dan itulah Palang Merah seperti katakan tadi Pak Lito bahwa kita mempunyai keinginan jangan sampai membantu dalam proses bencana selalu pertama dan keadaan darurat, evakuasi, membantu yang sakit dan sebagainya. Yang kedua memenuhi kebutuhan darurat seperti pengungsian, makanan, kebutuhan sehari-hari, air bersih dan sebagainya. Nanti berikutnya tahapan rehabilitasi untuk bagi yang mengalami kerusakan rumah apa dan sebagainya. Jadi sekarang kita kedaruratan untuk membantu yang korban langsung. Jadi Palang Merah selalu
berada di awalnya, membantu evakuasi, membantu kebutuhan segera seperti makanan, air, kebutuhan pakaian yang karena ciri daripada banjir lahar ya kerusakan rumah dan hilangnya harta benda, walaupun tidak habis tapi harus segera dipastikan itu kita berada di situ. Jadi apapun masalah kebutuhan buat sehari-hari PMI dan tentu juga Pemda yang mau membantu itu juga, dan begitu juga jangka menengahnya kebutuhan air bagi masyarakat yang tetap pipanya, rumahnya, sumber airnya rusak. Biasa rumahnya kalau kampung itu sumur langsung kena banjir, langsung tidak ada bersih. Maka harus segera dibantu air bersih. Kita datangkan mobil tangki dan ini juga dari daerah sekitar, dari Riau, dari Medan, dari Jambi, semua lengkap peralatan sehingga berapapun kebutuhan itu bisa dipenuhi. Nah juga nanti apabila kemudian ada rehabilitasi kita membantu dengan pemeriksaan juga saya dari yang tadi juga melihat bisa dalam membantu sama dengan yang sudah terjadi ini dari teman-teman dari peramperan dari daerah. Sama-sama ini cara bekerja sama cara protokol internasional, semua dan nasional dan internasional. Jadi dan kita juga bantu kalau ada masalah di Filipina, masalah di Thailand, kita bantu juga. Ada masalah di Afghanistan atau di Gaza, kita bantu. Karena itu ada apa-apa mereka juga. Jadi itulah suatu ciri daripada komunitas kepala daerah kepulauan Serikat. Jadi semuanya berpikir tadi saya bertanya apa yang sudah masyarakat tentu masyarakat, tapi yang paling pokok dan kebutuhan sehari-hari baru